karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, surat Al-An'am, ayat yang ke-151 sampai 153. Ya, ayat ini berisi wasiat Allah, ya, yang minimal ada 10 wasiat Allah di dalam ayat ini. Kita baca ayatnya, surat Al-An'am 151 sampai 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la tukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi aufu zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan penutup ketiga ayat ini, ya, baik 151, 152 sampai 153, itu di penutupnya diulang kata yang sama itu. Zalikum wassakum bihi. Ya, itulah wasiat Tuhanmu untukmu. Ya, itu setiap penutup ayat itu kalimat itu diulang oleh Allah. Zalikum wassakum bihi. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepadamu. Ini Allah berwasiat, Ibu, ya. Wasiat itu kalimat yang sangat penting. Biasanya wasiat ini Bapak Ibu diucapkan sesaat menjelang ajal datang. Itu yang disebut wasiat. Ya, biasanya wasiat itu sangat penting dan membekas di hati orang yang mendengar. Gitu. Ya, kalau sekarang saya bicara banyak, mungkin los saja di telinga Bapak Ibu. Tapi kalau saya sudah sakarat bicara, itu pembicaraan saya itu biasanya diingat orang yang tinggal itu. Karena wasiat itu memang berpengaruh ke hati orang-orang yang mendengar. Dan wasiat itu biasanya di momen-momen yang sangat menentukan. Salah satunya di waktu datangnya sakratul maut. Dan ini tidak diucapkan kecuali ini memang sangat penting. Nah, sekarang Allah berwasiat kepada kita menunjukkan bahwa ini perkara penting. Ada kalanya Allah menyuruh, ada kalanya Allah berwasiat. Misalnya kalau Bapak baca surat An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba, begitu kata Allah. Allah memerintahkan kamu, ya, berbuat adil, berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat. Di sana Allah katakan menyuruh. Allah menyuruh. Allah memerintahkan, tapi di sini tidak. Allah berwasiat. Nah, ini menjadi ya sangat istimewanya apa yang akan disampaikan Allah ini. Ya, minimal di ayat ini 151 sampai ya 153 surat Al-An'am ini ada 10 wasiat Allah. Ya, kita akan lihat apa saja wasiat Allah yang 10 ini. Ya, ini tentu sangat serius dan penting. Pertama, wasiat Allah, Allah tusyriku bihi syai'an.
agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi wasiat pertama ini tentang akidah, tentang tauhid, bahwa manusia dilarang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, syirik, berbuat syirik. Jadi tauhid ini itu memang perkara yang paling menentukan, ya. Hingga dengan tauhid ini seseorang tanpa amalnya pun bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun puluhan tahun bermaksiat, tapi tertutupi dengan satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu hebatnya tauhid nih, ya. Dulu Fir'aun, kalau Bapak Ibu baca surat Yunus ayat 90, Fir'aun itu hampir masuk surga, sedikit lagi. Cuman tauhidnya tidak benar. Ketika Fir'aun tenggelam, dia berucap, apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Andai dia berkata la ilaha illallah, maka Fir'aun masuk surga. Sayang menjelang mati dia tauhidnya tidak pas. Ya, dia berkata tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Makanya masalah Fir'aun itu. Andai Fir'aun dulu mengatakan la ilaha illallah, maka Fir'aun masuk surga walaupun jutaan nyawa pernah dia bunuh. Nah, ini betapa pentingnya tauhid ini, sangat menentukan. Hingga kata Nabi, orang akan diangkat dari neraka walaupun tauhid iman sebesar zarah ada di hatinya. Dan Bapak Ibu kalau berbuat syirik itu dosa besar. Makanya disebutkan di surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman aziman. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, berbuat syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu, dan siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Makanya syirik itu disebut zulmun azim, ya, kezaliman atau dosa yang teramat besar. Apa dampak syirik itu, Ibu? Nanti baca surah Az-Zumar 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka semua amalmu akan hapus. Itu hebatnya, Ibu, ya. Kalau kamu berbuat syirik, kata Allah, maka semua amalmu hapus. Dan syirik ini, Ibu, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu yang disebut riya, sum'ah. Itu makanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, jangan menghapus amalmu dengan menceritakannya kepada orang atau memamerkannya kepada orang. Tadi kata Allah apa? Di surat Az-Zumar 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik, maka semua amalmu akan hapus. Jika kamu berbuat syirik, semua amalmu hapus. Dan kata Allah, salah satu yang menghapus amal itu adalah riya atau sum'ah, manna, menceritakan amal atau memamerkan amal. Itu kenapa kata Allah hapus semua amalnya, karena itu bahagian dari kesyirikan. Ya. Itu makanya berkali-kali sering saya katakan, Bapak Ibu, kalau beribadah jangan sibuk, ya, menampakkannya atau menceritakannya kepada orang. Simpan saja, karena itu syirik. Dan itu wasiat Allah yang pertama, jangan berbuat syirik.
Karena kalau mau kamu berbuat syirik, semua amalmu habis. La yahbatanna amaluka, semua amalmu hilang. Itu celakanya syirik itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, dengan media orang berlomba-lomba ya memamerkan amalnya atau menampakkan amalnya. Itu makanya Bapak Ibu, di WA grup tuh enggak usah ditulis itu tahajud yuk, enggak usah. Jangan-jangan tuh bagian kesyirikan. Ibu kalau ngirim tahajud di WA grup tuh kapan dibacanya itu? Besok siang itu. Enggak akan bangun pula dengan WA grup itu tuh. HP-nya mati cuma. Ya, enggak usah. Jangan-jangan tuh bagian kesyirikan itu. Bagian mana namanya. Ibu tidak dilihat orang tahajud, tapi diketahui orang lewat lisan kita, lewat jari-jari kita. Orang tidak lihat kita tahajud, tapi orang tahu. Karena kita menceritakannya. Ya, karena sekarang Bapak Ibu, orang musim begitu itu. Sekarang Bapak Ibu kan ada zikir yang digital tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah sampai 1000 Ibu, foto orang kok 1000 tuh. Alhamdulillah zikir pagi ini 1000. Alah lebih tu Ibu. Baik umrah Ibu. Dari rumah le antuk-antuk saya pergi umrah. Di bandara lah mulai selfie beliau tu. Selfie kan. Langsung diupdate OTW. Ya, menuju tanah suci. Mohon doa restu. Oh, lah selesai itu. Habis. Masuk lo komentar orang, baik umrah Ibu ya, selamatlah, mudah-mudahan lah lancar perjalanan. Alhamdulillah lah, nang kampe koma, nanti gua sebaliknya selesai itu. Yang pertama tadi ria namanya, yang kedua kosum'a namanya, mana namanya, habis sedonya. Yang mana menghabiskan, yang ria menghabiskan. Karena dua-duanya syirik. Kata Allah, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, semua amalmu hilang, habis. Itu kenapa wasiat yang pertama tu syirik, alla tusyriku bih, jangan pernah berbuat syirik. Karena bahaya syirik itu luar biasa. Ibu payah-payah beramal, tidak ada hasil. Orang tidak beramal, tidak dapat apa-apa, ya tidak apa-apa, wajar lah, dia tidak berbuat. Ini kita payah beramal, capek beramal, tidak ada hasil. Apa tidak susah tuh Ibu tuh? Apa tidak rugi kita itu? Ya, makanya kata Allah, ya, wala takunanna minal khasirin, kamu pasti merugi. Kata Allah begitu tuh. Itu makanya saya katakan ibu-ibu kalau bangun malam tuh tidak usah ya dibangunkan apa? Tidak usah. Ya, jangan-jangan membangunkan apa itu bagian daripada mana tadi. Magi tahu kayaknya besok tahajud. Ya. Kecuali beliau minta dibangunkan. Kata apa ya, Bu bangunkan Abu beko ya. Jago Ibu tahajud wa, bangunkanlah. Ndak amunya jago siram. Ya. Dia berjanji tadi. Tapi kalau ndak jangan dibangun-bangunkan jo. Itu kadang enggak. Ini gini Ibu, orang salat malam tuh yang jago malam tuh berencana jago. Yang ndak berencana jago ndak jago gitu tuh. Banyak ndak jago apa tuh ndak berencana itu mereka lalu apa dia salah lalu. Ya, kan banyak urusannya siang bagai. Ibu lagi di rumah hanya. Mereka juga jago-jago yang 3 tu je mereka. Hanya bedang ibu mereka le. Kau tajuk-tajuk salah cuma makak sekarang macam. Kan? Makanya tidak boleh tu memberitahu orang tu ya. Itu syirik namanya ya. Ini yang paling banyak apa-apa Ibu. Kalau syirik besar tidak tampak itu kelihatan sekali. Orang menyembah berhala, orang menyembah selain Allah tampak. Ya. Tapi yang paling bahaya ini syirik kecil ini. Yang dia tersembunyi namanya asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi hanya yang bersangkutan yang tahu kalau dia syirik. Ke zaman-zaman pilpres pilek ke banyak orang-orang syirik. Ya. Tiba-tiba saya ke Mas Haji ibu bagi bantuan. Nah, niat bagi bantuan tu ini berujung itu bantuan tu. Ya. Saya ya menyumbang untuk masjid 10 juta. Mohon doanya. Itu berikut doa tu maksud pilih. Itu bahasanya mohon doa. Itu syirik itu. Karena kalau kita memberi itu apa kata Allah di surat Al-Insan itu ayat yang ke
ya 8 sampai 12 itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kalau kamu memberi hanya karena mencari wajah Allah, jangan berharap syukur, terima kasih atau balasan jaza. Awak mau lagi ibu memberi karena mengharap ya simpati, dukungan, itu syirik itu. Makanya banyak orang ibu kadang-kadang menyumbang karpet ke masjid kan, nggak nyepi dia di jamaah situ, loh nyelo karpet tu balik, ya nyepi karpet tu balik. Itu yang tidak kena Allah tu, itu syirik itu. Ya, orang yang beribadah niatnya bukan karena Allah. Dan saya tidak tahu nih Bapak Ibu kita ni apakah dihinggapi syirik atau tidak. Ya, karena kita yang tahu, hati kita masing-masing kita yang tahu. Ya, apa alasan kita berbuat baik itu. Ya. Makanya orang-orang yang riya itu nanti diusir Allah itu. Ketika semua orang mengambil pahalanya di akhirat, Allah berkata pada orang yang riya itu, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Engkau dulu beramal karena si fulan, maka cari si fulan itu, minta pahala kepadanya. Ya. Nah, ini wasiat Allah yang paling pertama. Jangan berbuat syirik. Ya. Makanya bersedekah itu kalau yang paling afdal itu malam hari. Makanya perintah bersedekah itu wa yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahari. Mereka berinfak malam dan siang, bukan siang dan malam. Coba perhatikan perintah infak itu. Infak itu kata Allah malam dan siang, bukan siang dan malam. Kenapa malam dan siang? Karena infak yang paling hebat itu malam hari. Dulu kan tidak ada lampu, tidak ada penerang. Jadi kalau berinfak di malam hari, kita yang berinfak tidak dilihat orang, orang yang menerima pun tidak diketahui orang. Kita yang memberi ikhlas, yang menerima tidak kehilangan air mukanya. Itu kenapa berinfak itu malam hari. Itu yang paling afdal. Supaya ikhlas. Gitu. Tapi tentu berinfak malam ko Ibu, dicalik-calik jo keadaan. Ambo berinfak ke jando tengah malam Ibu. Oh, panjang cerita orang ko Ibu. Kan? Ini ada lo ya batas-batasnya gitu ya. Berdatangi rumah jando tengah malam sedekah, Ambo sedekah Ibu, tapi lagi belanja jando tengah malam tu panjang cerita orang itu. Jadi fitnah ada orang itu gitu. Ya. Nah, itu wasiat pertama Ibu ya, syirik. Nah, makanya Ibu tolong perhatikan hati kita baik-baik ya. Tolong tata hati kita baik-baik. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu niatnya hanya mencari ridha Allah. Tidak ada yang lain daripada itu. Kalau ada motivasi lain, itu buang. Itu buang. Itu namanya syirik. Dan itu kata Allah akan menghapus semua amal kebaikan kita. Yang kedua kata Allah wabil walidaini ihsanan. Ini wasiat kedua ya. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi memang Bapak Ibu, syirik itu dosa besar. Dosa besar. Setelah syirik, bakti pada orang tua. Artinya apa? Yang durhaka pada orang tua itu sama dosanya dengan syirik itu. Sama-sama dosa besar itu. Itu makanya perintah beribadah kepada Allah dan larangan menyekutukan Allah itu selalu diiringi dengan berbuat baik pada orang tua. Ini menjadi pentingnya bakti pada orang tua nih Ibu. Dan berbuat baik pada orang tua itu bukan sekedar berbuat baik, tapi kata Allah ihsan. Ihsan itu berbuat lebih baik. Kalau berbuat baik itu bahasa Arabnya birrul walidain, itu berbuat baik. Tapi perintah Al-Quran bukan birru. Ya. Kalau Nabi Isa berkata wabarran biwalidati, saya berbuat baik pada ibu saya, barran di sana ya. Tapi kalau kita bukan barran, ihsan. Ihsan ini Bapak Ibu berbuat lebih dari yang semestinya. Itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu kalau memberi lebih banyak dari yang mesti diberi. Kalau mengambil lebih sedikit dari yang mesti diambil. Itu namanya ihsan. Kalau dalam maaf Bapak Ibu, kalau ditampar orang, idfa billati hiya ahsan.
Kalau ditampar orang, balas tamparannya dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Jadi ihsan kepada orang tua itu maksudnya berbuat lebih dari yang pernah diperbuatnya kepada kita. Ini Masya Allah Ibu ya. Kalau ayat ini kemudian dihisab, kita nanti, semua kita masuk neraka Ibu ya. Karena jarang dan tidak ada manusia rasanya yang bisa berbuat baik pada orang tuanya melebihi apa yang dia terima dari orang tuanya. Mustahil itu. Tak bisa. Tapi itu perintah Allah. Nah, tapi solusinya diberikan Allah di surah Al-Isra 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan. Kata Allah, Allah perintahkan kamu beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. 1. Kalau mereka sampai di usia tua dan dia hidup bersamamu, maka jangan hardik mereka. Nah, itu salah satunya itu. Jangan katakan ke mereka capak. Capak dulu. Itu tidak boleh. Uff nama itu. Ya. Kadang orang gaik-gaik itu bunyi nyinyi itu. Orang gaik itu apalagi akalnya dah mulai tidak stabil. Itu kecil ke ulang-ulang tu ketu saya. Itu. Ibu, nyinyi mana mah tu ketu saya sampai. Itu tidak boleh. Itu namanya uff. Tak boleh. Dan Bapak Ibu menariknya begini ya. Kalau orang tuamu masanya tua, maka dia indaka, dia di samping engkau. Engkau di sana itu laki-laki gitu ya. Jadi orang tua itu kalau sudah tua, masanya sudah masa di usia senjanya itu yang sudah tidak mampu lagi dia bekerja, maka orang tua itu indaka, berada bersama engkau. Engkau itu maksudnya anak laki-laki itu. Nah, inilah alasannya Bapak Ibu ya, orang tua itu di hari tuanya bersama anak laki-lakinya. Karena indaka disebut di sana ya. Kalau bersama anak perempuan itu mungkin indakum, umum sifatnya. Tapi kalau indaka khusus laki-laki. Ini menjadi isyarat bahwa kami ini berkewajiban merawat orang tua kami di hari tua. Ibu tidak berkewajiban merawat orang tua ibu di hari tuanya. Yang berkewajiban saudara laki-laki ibu. Karena ibu hanya bertanggung jawab kepada suami ibu sampai mati. Urusan ibu apa suami. Urusan orang tua ibu saudara laki-laki ibu. Gitu tuh. Ya, jadi saya ini orang tua saya tanggung jawab saya sampai mati. Ya. Nah, kadang persoalan ini muncul Ibu. Ketika ibu kita, orang tua kita dengan istri kita tidak akur. Itu masalah berat. Ya. Ketika istri jinduk tidak akur itu masalah serius laki-laki itu, Pak. Payah. Ini tidak bisa dipilih ya, Pak Ibu. Dipilih orang gaya, ditinggal orang rumah tidak bisa. Bapaknya lama gian kawak, percaya kawak campak anaknya, tidak bisa. Dipilih istri campak orang gaya, dosa besar, syirik setara dengan syirik. Saya punya kawan Pak Ibu. Jadi istrinya dan ibunya ini tidak cocok. Ya tidak cocok. Tidak cocok. Tapi ibu bapaknya tidak ada yang merawat. Karena saudara-saudaranya jauh di luar provinsi, di luar pulau. Akhirnya Bapak Ibu, bapak ini dibelinya rumah di samping rumah dia. Untuk ibu bapaknya. Jadi rumah dia di sini, rumah ibu bapaknya pun dibelikan di sini. Jadi setiap hari sebagian waktunya dengan bapak ibunya, sebagian waktunya dengan istrinya. Bu, kalau disatukan serumah, tidak aman, no? Ya. Ada yang begitu tuh Ibu, antara mertua dengan istri, dengan ibu dan istriku tidak akur. Atau ujian terberat laki-laki itu. Itu maka kami bantu kami tidak selesai Ibu, karena barik pikiran kami. Ya. Di antara pikiran yang barik itu menyatukan ibu orang tua ya dengan istri kok. Itu masalah serius kok. Bo tidak banyak mintu jaminantuku yang cocok. Tidak banyak. Ya toh. Apalagi mintuku banyak aturan. Aku menantu tidak nyaman kok. Anak tidak bisa dipilih oleh ibu. Cara menyelamatkan seperti bapak itu hebat tuh. Nyobanya rumah cek lah ya paknya. Itu nunggu rumahnya. Sebagian waktunya japak ibunya, sebagian waktunya jadi istri. Memang itu salah satu bentuk ihsan.
Jadi kalau di hari tua, memang orang tua itu bersama anak laki-lakinya, bukan bersama anak perempuannya. Karena anak perempuan itu dibiayai suaminya. Dan bisa nanti ibu coba bayangkan, ibu tinggal di anak perempuan ibu, itu suaminya berang-berang ke anak ibu. Apa perasaan ibu di rumah itu? Tapi kalau istri saya tidak bisa marah-marah ke ibu saya. Saya penguasa di rumah itu. Saya raja di rumah itu. Tidak bisa. Saya yang mengatur segalanya. Saya yang membiayai semuanya. Maka semua berada dalam kendali saya. Tapi kalau ibu tidak, ibu di bawah kendali suami ibu. Ibu berang-berang ibu di suami ibu, di muka ibu, di muka orang tua ibu. Apa rasa orang tua ibu? Dia buatinya ya? Buati itu. Makanya anak perempuan orang tua itu bersama anak laki-lakinya. Jadi masalahnya gitu loh, ibu-ibu kok memang gitu loh. Ya. Kami kalau merawat orang gaib kami itu ibu kok tidak selesai sih bantunya Pak. Yang situ tuh agak rumit tuh Pak. Ya. Terpaksa Pak mencari akal lewat caranya. Ya. Mengatasi ibu yang model itu. Dan ibu harus paham itu. Karena suami ibu itu kewajibannya ke orang tua dia. Tidak bisa dihilangkan kewajiban itu. Ya. Nabi pada ditanya oleh sahabat, kepada siapa saya memberi? Kepada siapa harta saya infakkan? Kata Nabi, istrimu, anakmu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, 6 ibu. Harta kami itu ibu, 6 yang kami dapat ibu. 6 yang wajib kami bagi-bagi itu. Ibu cik salah satunya. Ada anak, ada ibu, ada ayah, ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki itu. Saudara perempuan saya, uni saya, kalau mati suaminya ibu, sampai dia dapat suami baru yang menjamin hidupnya, saya yang bertanggung jawab tuh ibu. Kasih belanja dia tiap bulan tuh. Tidak boleh istri saya marah-marah itu. Kenapa? Tanggung jawab saya, Nabi perintahkan. Kalau tidak, siapa yang menjamin hidup dia? Syukur-syukur dia punya anak, kalau enggak, ya saya tanggung jawab. Saudara laki-laki saya, kakak saya yang laki-laki, kalau dia tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua, sudah menikah semua anak perempuannya, dia tua, anak perempuannya tidak ada yang merawat dia, saya yang merawat dia itu dengan harta saya. Begitu aturannya itu. Jadi kami laki-laki itu 6 harta kami kan kami bagi itu. Makanya ibu jangan mau monopoli ke kami jangan. Ya. Yang diambil-ambil ATM kami itu balik. Kadang kami minta beli minyak setiap pagi ke ibu. Tidak boleh begitu itu ya. Ya ada yang begitu itu ibu kok nyokakuk sadonya, ngambil sadonya. Ya, pelakuk nama itu. Lalu kata Allah gitu ya. Waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Rendahkan sayap kehinaanmu kepadanya. Jadi kita nih seperti burung Bapak Ibu. Allah mengumpamakan kita seperti burung yang punya sayap. Kata Allah, rendahkan sayapmu kepada mereka. Apa maksudnya Bapak Ibu? Setinggi-tinggi terbangnya burung itu, dia harus turun juga. Merendahkan sayapnya artinya apa? Ya orang tua itu sejauh-jauhnya kita, lihat juga. Kembali juga, lihat keadaannya. Minimal zaman sekarang video call. Ya toh? Itu namanya waqfid lahuma janaha zulli. Rendahkan sayapmu. Itu cara ihsan tuh. Ya. Ya, sekali sebulan, sekali seminggu, video call celik wajahnya. Itu namanya merendahkan sayap. Jangan Bapak Ibu sekali setahun saya data cari orang gaib dengan itu. Minimal telepon lah, kalaupun tak ya terlalu sibuk, telepon lah. Kalau tidak akan didatangi, mungkin jarak jauh, biayanya mahal, ya minimal ditelepon, video call zaman sekarang kan gampang itu urusannya. Yang penting rendahkan sayapmu. Nah, yang paling pokok kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan pernah lupa mendoakan dia. Dan itu doa yang populer diajarkan itu ya. Yang lebih lengkapnya Rabbil firli warhamni ya, Rabbil firli wa warham wa wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau dalam Al-Qur'an Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau yang dalam hadis yang biasa kita baca tuh Rabbil firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini cara ihsan. Sebab Bapak Ibu, kalau kita membalas kebaikan dia secara material seperti atau lebih dari yang mereka perbuat ke kita, tidak mungkin tuh, mustahil tuh. Tidak akan ada orang yang mampu membalas jasa orang tuanya persis sama seperti yang dia terima. Tidak. Tapi cara salah satunya mendoakan dia dan memintakan ampun dan rahmat untuk dia. Makanya nanti ada hadis, ya, hadis sahih, di akhirat nanti ada orang yang malu kepada Allah. Surganya paling tinggi, surganya tinggi, amalnya sedikit, malu dia. Kok bisa surganya semewah ini? Lalu dia bertanya, ya Rabb, anna li hadza, Tuhan, ini surga saya kok semewah ini, padahal amal saya sedikit. Rasanya tidak pantas saya dapat surga sehebat ini. Apa jawaban Allah? Hadza bistighfari waladika laka. Ini karena anakmu yang setiap hari memintakan ampunan atas dosa-dosamu. Jadi orang tua yang anaknya setiap hari mendoakan ini, maka orang tuanya malu di akhirat kelak. Kenapa? Surganya paling tinggi, amalnya sedikit. Kenapa? Ternyata ihsan anaknya ini. Karena anaknya yang selalu berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kata Nabi, itu surganya paling tinggi kelak. Hingga dia pun malu kepada Allah. Dan ketika ditanya, kata Allah, ini karena doa anakmu setiap hari yang mendoakanmu. Makanya ibu apa-apa, tolong kirim doa kok ke anak Pak. Ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah sembahyang subuh tu tulian di WA tu kirim kena ang bacot. Habis itu sudah subuh kirim lagi ang bacot. Setiap pagi Bu. Dan dah ang kirim titi dan antina ya. Dah ang balen oto dah boleh rumah dah agai dah antina ya. Doa aku perlu kau ya tiap pagi. Kadang-kadang anak-anak aku ibu sibuknya kecilnya, jangankan kepada doa untuk awak linyo saya dapat doa. Ya. Assalamualaikum ni tabang saya. Ya kan? Tolong doakan ini. Boleh Ibu, silakan. Ya saudara laki-laki Ibu. Saudara laki-laki Ibu. Oh, enggak ada di panti deh, baca dulu Ibu. Itu orang banyak ngurus deh. Ya tentu Bapak Ibu, seorang menantu yang baik, bagaimana dia berbuat pada orang tuanya, dia begitu pula kepada mertuanya. Karena paling tidak mertuanya sudah berjasa besar membesarkan anaknya untuk merawat kita. Istri saya itu kan tidak datang tiba-tiba, Ibu, tidak keluar dari batu gitu. Nah, istri yang kan tidak keluar dari batu itu kadang saya langsung tidak betul gitu. Istri yang boko dilahirkan ibunya, dirawat ibunya, dibiayai bapaknya sampai dia besar, diserahkannya ambo untuk merawat ambo. Dia kau terima kasih ambo kementua ambo tu. Untung namu yang makin anaknya kau tidak amu tu, jadi bujang lapuk sampai mati kau tu mah. Kan kadang jasuh tu. Namu yang menyerahkan anaknya kawak tu kan, nak tabayang, nak tawali dah jasuh pak mak tu. Kalau lah sapaya tu berpuluh-puluh tahun merawat anaknya kan, tu nyagen sekawak. Itu tinggal bapaknya, tinggal maknya. Tidak terkena jasuhnya kawak tu. Makanya memilih jodoh tu agama penting. Aku ibu cari menantu yang saleh, tidak menantu yang kaya lah, tidak menantu yang jadi pejabat, dan menantu yang saleh. Sehingga bagaimana dia berbakti pada orang tuanya, begitu pula dia berbakti pada mertuanya. Karena mertuanya telah berdasa membesarkan wanita yang menjadi pendampingnya. Ya. Ambo apa ibu berjibaku siang malam ambo apa ibu yang membesarkan anak gadis ambo itulah kadang anak ambo bagian saya kurang. Nyetingkan saya boleh. Tidak merawat lah boleh itu kan keterlaluan ambo tu. Tapi memang secara hukum yang berkewajiban itu anak laki-laki. Itu yang dibebani. Tidak ada perempuan lah. Karena anak laki-laki itu harta orang tuanya sampai mati. Kalau anak perempuan harta orang tua sampai menikah. Anak gadis saya itu milik saya sampai menikah. Begitu saya pindah milikkan ke suaminya, dia milik suaminya. Itu makanya ijab kabul, serah terima barang. Ijab itu serah, kabul itu terima. Saya punya barang, saya serahkan ke dia, dia terima, namanya ijab kabul. Berarti milik saya selesai sampai di situ. Kalau anak laki-laki, tidak ada serah terima. Pernah tidak kami diserahkan ke ibu, ke ayah kami? Tidak pernah.
Tak pernah kami serahkan di ayah kami ke ibu lo. Tak ada ijab kabul lo. Maka kami ini bukan milik ibu, milik ayah kami, ibu kami. Makanya ada sahabat yang mengadu ke Nabi, ayahnya kalau datang ke rumahnya itu mengambil hartanya sesuka hati, ambil. Tak ada minta izin, bawa pergi. Mengadu dia ke Nabi, kata Nabi, anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, engkau pun milik ayah ibumu. Begitu laki-laki ke ibu. Jadi kalau ayahmu datang ke rumahmu, nyambil TV, nyambil kulkas, ya, punya pilot. Ya balik, ya punya inyo mah. Orang rumahmu tak bisa, orang-orang luntung di TV, kulkas nyelo, mah. Kau ambil nyelo tu. Lah pulang lagi sekolah tu. Sama ibu. Ya, emang begitu aturannya. Ya, kami ini milik orang tua kami. Kan ada mertua begitu ibu. Dia ke rumahnya nyambil kan. Rancak sih si rumah sadonya ibu. Nyambil. Tidak PAK tu, balik. Punya inyo tu. Ya. Ya caranya kak do mintu citu salun tibo suruhan lu. Ya kan? Gitu nama suruhan lu. Do awak lu tangkau cekak ke? Itu suruhan lu. Itu kok nyambil nampak dia tu nyambil. Ada PAK tu. Balik. Itu. Itu memang begitu aturannya tu. Itu makanya indaka tadi bersama engkau anak laki-laki. Jadi tolonglah ibu, doronglah suami ibu tu merawat orang tuanya di hari tua. Ini ibu, awak manga orang gaya ikut sanang dia anak produksi tinggal ibu. Tak begitu ya? Sekarang orang tua ni kan lebih nyaman dengan anak perempuan kan? Kerana menantu itu mengambuk setiap adiknya tu yo. Kalau ibu senyum ke mertua ibu tu, tak kamu itu tu. Ikut ndak. Ni ke rumah tu wajah ibu tak ada yang selesai. Tu tak betahnya di rumah. Ibu-ibu lah tua kan sensitif loh kau. Ya, itu artinya tu ibu ya doronglah suami ibu berbakti ke orang gaeknya. Tak kalamu tu mati orang gaeknya tu tapi reda orang gaeknya ke suami ibu tu. Ibu surga ibu ikut suami ibu tu mah. Saya, ayah saya, ibu saya kalau mati dalam perawatan saya sampai saya dapat reda mereka, surga saya paling tinggi itu ibu. Dan istri saya ikut surga saya otomatis. Dah hebat ibu tu. Kalau saya berbakti pada orang tua saya sampai tua sampai matinya, reda mereka, surga saya paling tinggi. Dan istri saya ikut surga saya otomatis. Dah untung ibu nama itu. Untung itu mah. Memang rugi ibu tu. Ya tu. Ama kok doronglah. Kadang ibu kok, bu pulang kampung lah bu. Ngah, cari apa, cari emak. Tu patah pulang saya mah, pergi palu kini mah. Ibu, apa ibu tu. Ya, ibu yang kadang-kadang galak, aku curiga lah bu. Ya. Nah itu wasiat Allah ibu ya, itu wasiat Allah itu. Nah yang ketiga, 10 wasiatnya ya, nanti tak selesai terlanjutkan di pertemuan berikutnya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Tak boleh nih ibu ya. Membunuh anak karena takut miskin. Dulu ada orang itu ibu, aku ya apa namanya itu, ibunya payah hamil menggugurkan ibu. Itu dosa besar tuh. Kalau dia keguguran lain soal. Tapi digugurkan karena awak payah ibu miskin ibu tak tagih makan. Itu dosa besar itu. Termasuk KB itu dilarang. Itu membunuh nama itu. KB itu apa ibu? Itu mohon maaf ibu ya. Sperma itu makhluk hidup itu ibu. Makhluk hidup itu. Ibu hanya 2 anak. Cukup 2 anak. Itu syirik itu. Syirik itu. Katalah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang menjamin rezeki mereka, bukan kamu. Kecuali ibu mengatur anak, boleh. Ibu kok tak siap anakku kalau 2 tahun saya lagi, dia tak taben loh, tak cukup tenaga loh. Memang anakku nak terawat dengan baik, supaya terawat ibu atur. Sekali 6 tahun hamil itu boleh. Bukan membatasi. Tapi kalau cukup 2 anak itu membatasi nama itu. Yang lain itu membunuh nama itu.
Ya, membunuh nama itu. Kecuali ibu kok lah penyakitan, kok hamil dia lah berisiko, kata dokter tak bisa lihat bapaknya. Potong rahim dulu. Itu tak apa-apa. Tapi dia sehat, muda baru. Pegawai itu kedua-duanya. Tunjangan kadang, sertifikasi itu banyak lah. Kedua si anaknya. Itu masalah ya akhirat besok itu. Ya. Ibu tambah lah. Hah? Oh lah 60 apa aja lah doi itu. Yang masih muda. Maka ibu jangan dibatas-batasi anak tu. Kadang-kadang anak lah tu dua kalau tu tak bisa begitu itu. Ya. Oh ya payah mah ben Ustaz, ya payah mah ben anak tu maka kadang palonya. Kata Nabi kalau ada wanita punya anak perempuan 2 orang langsung masuk surga. Kalau dia mendidik anaknya dengan baik. Tanya Nabi, kok cilik bah dapat Rasulullah? Walaupun satu, kan payah mah ben anak itu. Dia masuk surga langsung untuk ibu itu. Ya. Makanya ibu dah dituntut banyak beribadah lah, ibadah ibu salat cik, puasa cik. Labiannya beranak. Satu ibu melahirkan anak tu tak tanggung kadang sama ya jihad parang jalan Allah tu. Itu maka perempuan yang mati melahirkan tu surga langsung tu. Ndak mati pun ibu setiap malaikat tu hilang dosa ibu sedon 0 kilometer ibu dia itu. Iya memang begitu penghargaan Allah kepada yang melahirkan tu. Ya. Makanya ibu kalau bisa ibu yang mengecek ke Pak taruh Pak tambah Pak itu harusnya. Ya. Sampai Pak ya taluk le ya lah tu je baru. Ya. Enggak boleh tu membunuh anak karena takut miskin tu. Kan KB tu kan gitu tu. Ya takut beko anak tak kagih belanja. Takut anak beko tak sekolah. Takut anak beko tak turus. Itu yang namanya imlak. Yang dianjurkan kan dari pasal lah tu. Namanya anjuran kerajaan mungkin tak itu anjuran kan. Awak yang tahu mah. Oh dia apa-apa dia singgalang kau ada cocok dua lah kau. Dia rumah bantu tahu. Aku rumah aku minimal apa yang cuma dua kau. Dia tinggal ini tujuan nak aku mah minimal. Cocok dua lah. Ya. Ya kalau tak pindu tambah lepak tu nama. Ya. Jadi memang tak boleh tu ibu membunuh anak kerana takut miskin tu. Masuk KB tu. Maka ibu anak-anak perempuan itu jangan suruh-suruhnya BKB. BKB tu untuk mengatur silakan. Tapi jangan prinsip membatasi cukup 2 saja. Keluarga bahagia. Tak mesti bahagia je 2 tu ibu. Banyak orang 10 lagi. Zaman sisuk sabale 2 le kan nak orang tu. Kerajo ke sawah ke ladangnya. Anak jadi orang sadonya. Kau dulu anaknya tak jadi orang lah. Ya ibu. Itu ada anak amakku menakan dengan anakku beranak. Dia beranak panjang sekolahnya, pandai dan mas dari sini ke Badan dan itu ya. Yang tak bisa tagan tu ibu. Suruh saya tahu. Beko kalau tak apa tahu cari pembantu. Tidak ada pembantu senaben lah bantu lah nyoben. Tak boleh membatasi dalam pengertian alas lagi kok pun tak boleh. Kecuali ada pertimbangan darurat kesehatan. Ibuku yang tak taluk dia secara fisik memang tak mampu leh. Kalau begitu ada pula aturannya. Jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Haram pula tu. Tapi dia masih muda, masih sehat. Piti banyak. Suami kau orang berpiti. Itu cukup 2 saja. Itu kan begitu tu ibu. Itu yang disebut Allah tu jangan kau membunuh anak karena takut miskin. Itu wasiat Allah begitu. Tak boleh. Ya. Sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti kata Nabi, saya bangga ya dengan perempuan yang suka beranak banyak. Di perempuan-perempuan yang suka beranak banyak itu nanti dibanggakan Nabi itu. Tu ya tu ibu fulan tu, sabalik. Tu ibu fulan tu 2 balik. Dibanggakan Allah tu. Ibu yang 2 tu tak dibanggakan maksud itu.
Yang terlanjur tapi akal itu Pak boleh. Kalau yang tidak ada itu lain soal, itu kehendak Allah begitu. Ini mampu, punya, ada, punya batas itu membunuh tadi. Kata Allah, jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Karena rata-rata orang BKB itu gitu tuh. Mereka tak bayar, tak sekolah, tak belanja, tak bagi nafkah. Itu yang tak boleh. Karena Allah yang menjamin rezeki. Allah yang menjamin rezeki. Ibu lahir dulu, pernah dipikirkan rezekinya di mana? Tidak. Allah jamin rezeki kita. Asalkan kita bergerak, dijamin rezeki itu. Itu yang bersabit dulu. Orang zaman sesuk itu, kerajo ke sawah ke ladang nih, Ibu. Tiap tahun saya beranak. Tak masalah dah. Ada sehat jawabnya. Tak. Makanya apa-apa, rata-rata apa-apa ibu-ibu tak jatuhin 5, 6 sana ya. Jarang yang 2-nya. Ya. Itu ya sajak di batas-batas itu lah tu. Apalagi pegawai negeri, beko dah dapat tunjangan, dah dapat tunjang dak lah. Ya. Cari yang lain, banyak sumber rezeki mah. Itu dilarang itu ya, jangan membunuh anak karena takut miskin. Jadi ibu-ibu yang kerajo di BKKBN, tolong jangan disampaikan ke umat, cukup 2 saja ibu ya, jangan, syirik itu. Syirik. Ibu bapak yang bekerja di BKKBN, KB ini bapak ibu untuk mengatur angka kelahiran. Ibu bapak yang mampu 7 ya, jangan 2, betul harus suka BKKBN tuh. Ya. Yang mampu 4, yang mampu 3, yang mampu 2 ya silakan 2. Tapi ada kriteria-kriterianya. Jadi bukan beko nak tagih makan, nak tagih belanja itu tak boleh begitu itu. Syirik hukumnya itu. Ya. Itu makanya setara dengan larangan syirik tadi itu. Bakti pada orang tua, kemudian membunuh anak karena takut miskin tadi. Nah, ini 3 baru PB ya, dari 10 wasiat Allah. Nah, nanti wasiat yang keempat sampai yang ke-10 kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.